Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ibu akan melanjutkan materi tentang bagaimana menyusun jurnal penyesuaian. Materi sudah kalian pelajari pada pertemuan minggu lalu terkait apa itu jurnal penyesuaian, akun-akun apa yang perlu disesuaikan, dan bagaimana menyusun jurnal penyesuaiannya. Hari ini Ibu akan mencoba mempraktekkan bagaimana menyusun jurnal penyesuaian untuk bengkel Galaxy. Minggu lalu kalian juga sudah mencoba menyusun jurnal penyesuaian pada bengkel Galaxy ini, khususnya pada poin E dan F. Hari ini kita coba untuk semua poin dan bagaimana bentuk jurnal penyesuaiannya. Perhatikan bahwasannya pada tahapan siklus akuntansi perusahaan jasa, ketika kita sudah menyusun neraca saldo, pada dasarnya kegiatan siklus akuntansi sudah bisa dianggap selesai. Karena dalam laporan keuangan, maksudnya laporan keuangan dapat disusun setelah neraca saldo tersusun. Jadi dari data neraca saldo tersebut, laporan keuangan rugi laba, laporan keuangan perubahan modal, laporan keuangan neraca, dan laporan arus kas sudah bisa disusun. Namun demikian pada kenyataan, setelah neraca saldo disusun yang datanya diambil dari buku besar, ternyata masih ada data-data yang belum terhimpun atau belum tercatat di dalam neraca saldo. Nah, ini menyebabkan adanya ketidaksesuaian antara data real yang sebenarnya, data nyata yang ada dalam perusahaan, dengan data yang dilaporkan dalam neraca saldo. Untuk itu perlu disesuaikan atau diperbaiki. Kita tidak bisa mencoret-coret seperti itu untuk memperbaiki data keuangan. Nah, perbaikan dalam akuntansi untuk neraca saldo dibuatlah ayat jurnal penyesuaian. Nah, bagaimana jurnal penyesuaiannya kalian sudah catat minggu lalu, sudah pelajari minggu lalu. Hari ini kita coba untuk menyesuaikan poin-poin data penyesuaian yang ada pada bengkel Galaxy. Perhatikan ini. Neraca saldo pada bengkel Galaxy ini disusun pada akhir periode tahunan, yaitu 31 Desember 2019. Dari sini laporan keuangan sebenarnya bisa dibuat. Namun kenyataannya masih ada data-data yang belum disesuaikan. Data-data yang belum tercatat di dalam neraca saldo, yaitu data poin A sampai dengan I. Nah, ini yang harus diperbaiki. Data-data ini harus masuk ke dalam neraca saldo. Misalkan kas poin A, di situ terdapat catatan bahwa terdapat uang palsu senilai 150.000 dan nilai ini akan dibebankan pada akun beban rupa-rupa. Nah, ini harus disesuaikan bahwasanya kas yang ada pada neraca saldo senilai 15 juta itu dalam kenyataannya ada 150.000 yang merupakan uang palsu. Terangan ini. Nah, untuk menyesuaikan adanya uang palsu ini, maka kita buatkan jurnal penyesuaiannya. Karena ada uang palsu, maka kita masukkan 150.000 itu sesuai dengan catatan di sini. 150.000 masuk ke dalam beban rupa-rupa. Jadi jurnalnya adalah beban rupa-rupa pada kas senilai 150.000. Ini jurnalnya. Nah, seperti ini. Jadi untuk poin A adalah beban rupa-rupa pada kas. Karena di situ ada ketentuan bahwa
uang palsu tersebut akan dicatat ke dalam beban rupa-rupa atau beban serba-serbi. Ini berbagai macam beban yang jarang-jarang terjadi dimasukkan ke dalam beban rupa-rupa atau beban serba-serbi. Ini ya. Jadi bentuk jurnal penyesuaian untuk poin A adalah beban rupa-rupa pada kas. Karena ada 150.000 yang merupakan uang palsu yang harus dibuang atau dimusnahkan. Oke. Yang kedua, pada poin kedua bahwa terdapat jasa reparasi senilai 2.500.000 belum dicatat atau belum dibukukan. Berarti di situ kas yang senilai 15 juta ini belum termasuk dalam pendapatan jasa reparasi yang sebesar 2.500.000. Nah, harusnya kas bertambah di situ. Jurnal penyesuaiannya adalah kas, ini untuk poin B, kas pada pendapatan jasa reparasi senilai 2.500.000. Oke, karena di situ ada uang 2.500.000 hasil dari perbaikan atau jasa reparasi belum ditulis, uangnya sudah masuk. Maka jurnalnya adalah kas pada pendapatan jasa reparasi. Kemudian poin C, piutang yang tidak tertagih. Nah, piutang adalah hak perusahaan yang ada pada pihak lain. Itu piutang ya, maksudnya perusahaan mempunyai tagihan kepada pihak lain. Itu yang disebut dengan piutang. Beda dengan utang. Kalau utang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain. Namanya kewajiban harus disegerakan. Sementara piutang adalah hak perusahaan yang ada pada pihak lain yang bisa ditagih. Kenyataannya ada senilai 500.000 tidak bisa tertagih. Ini merupakan kerugian. Untuk itu di dalam penyesuaian piutang yang di sini tertulis piutang 5 juta itu kenyataannya ada 500.000 tidak tertagih. Bisa saja karena orangnya meninggal tanpa adanya asuransi seperti itu ya, atau orangnya sudah pergi jauh sehingga perusahaan merasa tidak mungkin piutang itu tertagih. Nah, jurnal penyesuaiannya untuk piutang yang tidak tertagih adalah beban penghapusan piutang pada piutang. Nanti pada akhirnya piutang yang 5 juta tadi didebet, kemudian di sini di ayat jurnal penyesuaian di kredit, otomatis piutang menjadi 4.500.000 didebet. Oke, selanjutnya poin D. Asuransi yang dibayar tanggal 10 September untuk periode 1 tahun. Perhatikan untuk asuransi ini sebenarnya seharusnya dibayar pada 10 September 2019. Karena laporannya adalah laporan keuangan neraca saldo di 31 Desember 2019. Jadi di sini kesalahan ketik harusnya 10 September 2019. Nah, asuransi yang ada di neraca saldo datanya seperti apa? Kita lihat di sini. Asuransi yang tercatat dalam neraca saldo dengan kode akun 113 tercatat dalam asuransi dibayar di muka senilai 2.400.000. Nah, kenyataannya pada data keterangan asuransi senilai 2.400.000 itu digunakan untuk pembayaran masa 1 tahun atau 12 bulan. Sementara dibayar tanggal 10 September. Kemudian laporan keuangan akan dibuat tanggal 31 Desember. Untuk itu, asuransi dibayar di muka harus dicatat ke dalam beban asuransi sejumlah pemanfaatan di tahun itu. Jadi ada pemisahan beban di situ. Ketika asuransi pertama kali dibayar, tercatat pada asuransi dibayar di muka senilai 2.400.000 di tanggal 10 September. Nah, kita alokasikan di tahun 2019 itu
yang sudah menjadi beban asuransi nilainya berapa? Apakah betul 2.400.000? Nah, kalau dicatat 2.400.000 akan menjadi besar beban asuransinya. Untuk itu kita alokasikan sesuai dengan bulannya. Karena dibayar untuk 1 tahun itu sama dengan 12 bulan, maka 2.400.000 itu kita bagi 12 menjadi 200.000 setiap bulan. Nah, kemudian pemanfaatan asuransi di tahun 2019 kita hitung mulai bulan September, Oktober, November, Desember. Jadi ada 4 bulan pemanfaatan asuransi di situ. Untuk itu, dari asuransi yang dibayar di muka senilai 2.400.000 yang menjadi beban di tahun 2019 adalah 4 bulan dikalikan 200.000 per bulannya. Muncul senilai 800.000. Ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban asuransi dan asuransi dibayar di muka senilai 800.000 karena alokasinya adalah 4 bulan. Oke, paham ya? E dan F kita lewati karena sudah kalian kerjakan minggu lalu. E dan F ini kita tinggal melihat perlengkapan yang terpakai itu berapa. Nah, yang terpakai inilah yang akan menjadi beban perlengkapan. Di situ nanti ada perbedaan kata-kata saja, ada perlengkapan terpakai dan perlengkapan tersisa. Tinggal kalian mencermati kalimat yang terdapat pada data penyesuaian. Kemudian poin G. Peralatan kantor disusutkan 500.000. Di dalam akuntansi, setiap perusahaan akan memperlakukan penyusutan terhadap harta tetap. Jadi seluruh harta tetap akan disusutkan atau dikurangi nilainya, kecuali tanah. Untuk tanah tidak ada perlakuan pengurangan nilai yang disebut dengan penyusutan atau depresiasi. Karena ada keyakinan bahwa jumlah tanah tidak bertambah dan nilai nominal atau harga jual tanah dari tahun ke tahun semakin naik. Sementara perlengkapan, kendaraan, peralatan, mesin, gedung selalu mengalami keausan atau kerusakan. Untuk itu, semua harta tetap akan dilakukan pengurangan nilai yang disebut dengan penyusutan kecuali tanah. Dari sini peralatan kantor yang disusutkan. Peralatan kantor disusutkan senilai 500.000. Nilai peralatan kantor adalah 20 juta dikurangi 500.000. Nah, penyesuaiannya seperti apa? Kita buatkan ayat jurnal penyesuaiannya, masuk ke dalam beban penyusutan peralatan kantor dan akumulasi penyusutan peralatan kantor. Jadi di situ ada pengumpulan nilai penyusutan peralatan kantor. Jadi nama penyusutannya sesuai dengan apa yang disusutkan. Kalau gedung, maka ayat jurnal penyesuaiannya adalah beban penyusutan gedung, akumulasi penyusutan gedung, dan seterusnya. Sesuai dengan ketentuan masing-masing perusahaan. Ada kalanya dengan menggunakan persentase, ada kalanya menggunakan ketetapan angka. Oke, selanjutnya. Poin H. Pada akhir periode terdapat gaji belum dibayar. Jadi pada tanggal 31 Desember masih ada gaji pegawai senilai 200.000 yang belum dibayar. 200.000 ini adalah kewajiban di tahun 2019. Untuk itu harus segera dibayar. Karena belum dibayar, paling tidak catatan harus menunjukkan kondisi real sehingga laporan keuangan menjadi valid dan benar. Nah, untuk poin gaji yang belum dibayar ini penyesuaiannya adalah beban gaji dan utang gaji. Ini cukup jelas ya. Karena gaji maka dia masuk ke dalam beban. Kemudian untuk gaji yang belum terbayar masuk ke dalam utang. Jadi masuk golongan utang gaji, beban gaji, utang gaji. Tidak ada permasalahan ini. Terakhir, untuk poin I,
iklan yang dibayarkan untuk 3 kali terbitan namun baru 1 kali terbit. Di sini tidak ada nilai nominal rupiah. Kita harus mengacu kepada neraca saldo. Kita lihat iklan di sini. Pada neraca saldo menunjukkan bahwa beban iklan senilai 750.000. Di dalam keterangan menyebutkan bahwa 750.000 itu merupakan beban iklan untuk 3 kali terbit. Untuk itu kita bisa simpulkan bahwa penerbitan iklan untuk 1 kali terbit adalah 250.000, yaitu 750 dikalikan dibagi 3 karena untuk 3 kali terbit. Ini untuk iklan. Jadi untuk 1 kali terbit 250.000. Nah, di sini ada keterangan bahwa iklan yang dibayarkan 3 kali itu baru 1 kali terbit. Jadi yang menjadi beban di tahun 2019 harusnya tidak 750.000, tapi 250.000. Nah, ini tidak menunjukkan kondisi real perusahaan. Untuk itu perlu disesuaikan. Nah, ayat jurnal penyesuaiannya adalah yang 250.000 tadi nanti akan menjadi beban iklan, tapi tidak muncul di sini. Yang muncul adalah iklan dibayar di muka. Di sini menunjukkan bahwa ada nilai 500.000 sudah dibayarkan pada pihak pengiklan. Jadi pada jasa penerbitan iklan sudah dibayar dulu 500.000 dan ini merupakan beban di tahun berikutnya di periode 2020. Oke, kemudian beban iklannya 500.000 karena pada akhirnya nanti beban iklan harus muncul 250.000 di debit. Nah, kalian perhatikan di situ di neraca saldo ada 750.000 di debit beban iklan. Nah, kalau kita nanti padukan 750.000 di debit, kemudian 500.000 di kredit, otomatis muncul beban iklan senilai 250.000 di debit. Oke. Nah, ini adalah cara menyusun ayat jurnal penyesuaian untuk beberapa poin yang ada pada data penyesuaian. Di akhir penyusunan jurnal penyesuaian kita lakukan penjumlahan di mana nilai debit dan kredit jumlahnya sama. Oke, bisa dipahami? Untuk selanjutnya kita akan mencoba menyusun ayat jurnal penyesuaian yang ada pada halaman 43 nomor 4. Baik, Ibu akan akhiri. Selanjutnya kita akan lakukan komunikasi secara interaktif melalui grup WA kelas. Ibu akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.